Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Airnya mendidih, dan udara dipenuhi oleh aroma yang enak dan menarik. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya direbus menjadi panci sup raksasa oleh Men-Men, dan bau yang enak ini membuat Yumu menelan ludahnya di kejauhan. Jihao meliriknya dan menemukan bahwa matanya bahkan memerah, menatap air mendidih itu. Bola mata itu bahkan tidak bisa bergerak lagi. Kepiting besar itu meraung marah. Men-Men kejam, bahwa kecuali yang berada di tingkat senior ke atas, semua prajurit air di bawah komando kepiting direbus sampai mati. Ini benar-benar membuat kepiting marah. Mati. Dari jarak puluhan mil, kepiting itu memegang penjepitnya dan menghancurkan sepasang palunya ke arah kepala Jihao, bersama dengan sambaran petir. Jihao mendengus dingin, menginjak seberkas cahaya keemasan, dan bergegas keluar. Dia mengangkat pedang penghancur iblis 9 matahari dengan tangan kanannya dan tombak dengan tangan kirinya. Kedua harta tertinggi ini memulai dua aliran cahaya keemasan yang menyilaukan dan meretas dua palu kepiting. Kepiting ini kuat, dan getaran kekuatan yang dia lepaskan juga kuat. Dia mungkin berada di atas tingkat penyihir ilahi tingkat puncak. Namun demikian, sepasang palu yang dilambaikan olehnya ini terbuat dari paduan biasa, tanpa teknik khusus. Jihao mengamati sepasang palu ini, yang lebarnya hampir 10 meter, dengan kekuatan rohnya. Dia menemukan bahwa kedua palu ini dipenuhi dengan lubang dan retakan tipis, dan banyak kotoran seperti pasir dan kerang. Meskipun palu itu memiliki beberapa simbol mantra yang cukup kuat di atasnya, di mata Jihao, kedua palu ini tidak berbeda dengan sampah. Bang! Bang! Sepasang palu itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar sementara petir meledak dari kepala palu, secara acak mendarat di Jihao. Jubah tahan karat melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan itu lagi dan mengubahnya menjadi ketiadaan bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Kepiting besar itu berhenti karena terkejut. Sepasang matanya yang seperti tongkat bergerak ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, lalu dia tiba-tiba meledak dengan teriakan melengking. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran air putih keperakan yang tajam ke arah Jihao. Suara hembusan dimulai. Benda seperti aliran air itu sebenarnya terkondensasi dari sambaran petir. Kepiting ini cukup berbakat, sehingga dia bahkan bisa mengubah petir menjadi sungai lebat seperti air, dan menumpuknya di dalam tubuhnya. Aliran petir yang padat menyilaukan, tetapi Jihao tidak menghindarinya, membiarkannya mengalir ke kepala dan wajahnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mendesis di tubuh Jihao, tetapi saat 9 matahari yang terik melintas, cahaya keemasan yang kuat menghilangkan semua sambaran petir. Jihao mengayunkan lengan kirinya ke depan dan melemparkan tombak 9 matahari, menciptakan seberkas cahaya keemasan di udara. Kepiting besar itu melolong keras, memegang sepasang penjepitnya, dan mengangkat dinding air setebal ratusan meter dari air banjir. Kabut tebal dan berair menggulung dan melindungi kepiting dan dinding air di belakangnya. Namun demikian, seberapa kuat tombak 9 matahari? Dinding air terbelah satu demi satu, sementara tombak 9 matahari terbang dengan cepat menuju kepiting. Ketika 9 tombak matahari hanya kurang dari 300 meter dari kepiting, lampu merah berkilau di air mendidih di belakang kepiting. 108 mutiara naga api yang dilemparkan oleh Men-Men sebelumnya melesat keluar dan menghantam punggung kepiting dengan keras, bersama dengan serangkaian suara mendesir yang menusuk telinga. Kemudian, serangkaian bunyi gedebuk cepat menyebar. Mutiara naga api itu bisa melepaskan daya api yang merusak, tetapi mereka tidak berat sama sekali, juga tidak dapat menyebabkan kerusakan parah saat dihancurkan di punggung seseorang. 108 mutiara naga api dipukul berturut-turut, tetapi hanya berhasil menggoyangkan tubuh kepiting itu. Namun, setiap mutiara naga api menyuntikkan aliran api tanah beracun yang menakutkan ke dalam tubuh kepiting. Kepiting besar itu membuka mulutnya, tetapi kali ini, dia tidak bisa membiarkan gelembung keluar dari mulut itu. Sebaliknya, yang menyembur darinya adalah aliran api merah bersinar. Di udara, aroma kepiting rebus yang harum mulai menyebar. Kepiting besar itu mengangkat kepalanya dan sepertinya berteriak kesakitan.
Tapi aliran api besar telah keluar dari mulutnya, melumpuhkannya untuk mengeluarkan suara apapun. Tombak 9 matahari menyebabkan suara desir melengking lainnya saat menembus tubuh kepiting. Ji Hao mengunci jarinya dan dengan cepat melemparkan sihir, berteriak pukulan dalam-dalam. Tombak 9 matahari meledak di dalam tubuh kepiting dan melepaskan bola padat api matahari esensi. Garis-garis api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah-celah cangkang kepiting, menempel di tubuhnya, dan membungkusnya seluruhnya. Kepiting besar ini memang luar biasa kuat. Cangkangnya itu pasti telah dibudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena sangat kokoh. Dalam waktu sekitar 10 napas, benda-benda di dalam cangkang itu terbakar sepenuhnya, tetapi cangkangnya tetap tidak rusak. Sebaliknya, dibakar oleh esensi api matahari, cangkang kepiting ditambahkan dengan kilau seperti kristal, dan bahkan tampak seperti kaca berwarna perunggu. Namun demikian, itu adalah esensi api matahari. Saat api emas berlama-lama di cangkangnya, tepi cangkang itu menunjukkan tanda-tanda meleleh. Ji Hao mengarahkan jarinya dan mengambil kembali tombak 9 matahari dan semua esensi api matahari. Harta karun yang luar biasa. Sebelum Ji Hao bisa mengumpulkan cangkang kepiting itu, Yumu sudah bergegas sambil meneteskan air liur. Dia merebut cangkang kepiting secepat yang dia bisa dan berkata, harta karun ini dengan rasa yang luar biasa. Ini sempurna untuk membuat stok. Ji Hao berhenti sejenak. Melihat wajah Yumu, yang dipenuhi dengan kerinduan, sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cangkang kepiting ini bahkan bisa mempertahankan bentuknya dalam esensi api matahari untuk sementara waktu. Siapapun akan mencoba segalanya untuk membuatnya menjadi baju besi kelas atas, bukan? Itu akan menjadi harta sihir tingkat ilahi tingkat puncak setidaknya, dan bahkan bisa menjadi harta warisan dari klan manusia besar. Tapi Yumu benar-benar akan membuat stok dengannya. Pecinta kuliner, Ji Hao mengeluh dengan suara rendah sementara Yumu menginjak air, berlari ke sana-sini dengan puas. Dia sedang mengumpulkan mayat prajurit air itu, belut sepanjang meter, loah kolam sepanjang 1 kaki, katak seukuran kereta, viviparidae seukuran tangki air. Tubuh makhluk roh ini dipelihara oleh kekuatan alami, dan rasanya jauh lebih enak daripada makhluk air biasa. Dengan keterampilan memasak Yumu, mayat-mayat ini benar-benar bisa menjadi hidangan lezat yang tak terhitung jumlahnya di kota Gunung Yao. Memikirkan makanan lezat yang tak tertandingi yang dimasak oleh Yumu dengan metode aneh, bahkan Ji Hao tanpa sadar menelan ludahnya. Ji Hao, hati-hati. Sementara Ji Hao diam-diam merasa malu pada dirinya sendiri, teriakan Shaoxi datang dari belakangnya. Sementara itu, suara mendesir bisa terdengar. Tombak yang dilemparkan oleh Shaoxi mengiris udara terbuka dan terbang dari atas bahu Ji Hao, dengan keras menusuk ke arah siluet yang tiba-tiba muncul di depan Ji Hao. Siluet berbentuk manusia itu ditutupi lapisan samar kabut berair, dengan pedang baja hitam dipegang di tangan kirinya. Saat ini, dia mengayunkan pedang ke arah wajah Ji Hao. Melihat tombak Shaoxi terbang, siluet itu mendengus, sedikit mengangkat pedang hitam, dan secara akurat mengenai ujung tombak. Dentang, tombak yang dilemparkan oleh Shaoxi dengan seluruh kekuatannya dengan mudah dikirim terbang oleh pedang. Tombak itu langsung ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Ji Hao mundur selangkah, dan siluet itu tiba-tiba maju selangkah, menerjang pedang ke arah jantung Ji Hao. Di belakang Ji Hao, geraman mengamuk Yao Meng datang dari kejauhan, Dewa Air Si. Anda dan kota Air Si saya telah berteman selama beberapa generasi. Apa yang kamu lakukan? Ji Hao meletakkan pedangnya memanjang saat cahaya kilauan naik di sungai, melindunginya dari pedang baja hitam. Seiring dengan suara embusan, awan tebal kabut dingin dikirim dari pedang hitam, berkilau terang. Menghadapinya, setiap manusia biasa akan memiliki mata mereka yang sudah dibutakan, tetapi seberkas cahaya keemasan meledak dari ketiga mata Ji Hao, menembusnya dan melihat wajah asli Dewa Air Si. Dentang. Kedua pedang itu saling menghantam satu sama lain. Lapisan cahaya keemasan seperti air beriak di tepi pedang penghancur iblis 9 matahari, mencapai pedang baja hitam. Kabut dingin putih seperti salju melayang turun dari pedang baja hitam, terus berbenturan dengan cahaya keemasan. Konflik intens antara cahaya keemasan dan kabut dingin menyebabkan suara gesekan bernada tinggi.
Detik berikutnya, kekuatan yang kuat menyerang dan menggetarkan pergelangan tangan Ji Hao, mengguncang tubuhnya dan mendorongnya mundur selama puluhan langkah. Si Water God memiliki wajah putih dan tidak berjanggut. Wajahnya panjang dan ramping, begitu juga tubuhnya. Dia terbungkus lapisan kabut hitam yang samar. Saat dia mengayunkan lengan kanannya ke atas, kapak baja hitam berbentuk aneh muncul di tangannya. Dia merentangkan tangannya dan diam-diam bergegas ke Ji Hao, seperti gagak hitam yang meluncur melintasi langit. Pedang yang dipegang di tangan kirinya menerjang dan mengiris, mengangkat lapisan kabut dingin yang melayang seperti salju tebal. Sementara itu, kapak di tangan kanannya diretas dengan keras dan menciptakan gelombang asap hitam, meraung ke arah Ji Hao. Si Dewa Air memiliki keterampilan bertarung yang hebat. Dia berputar-putar di sekitar Ji Hao dengan cepat, dan dalam setiap detik, ribuan berkas cahaya dingin akan dikirim ke bagian tubuh vital Ji Hao. Ji Hao membuat langkah biduk dan tanpa tergesa-gesa menangkisnya dengan pedang penghancur iblis 9 matahari. Dia tampak lambat, tetapi gerakannya halus dan misterius, bahwa gelombang serangan seperti badai yang diluncurkan oleh Dewa Air Si akan selalu diblokir tepat waktu oleh pedang. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa Dewa Air Si sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dirinya. Setiap kali senjata mereka saling bertabrakan, Ji Hao merasa semua tulangnya dilunakkan oleh getaran itu. Akibatnya, dia hanya bisa mengeluarkan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Si Dewa Air, kamu adalah dewa sejati dunia ini. Mengapa kamu main-main dengan makhluk air ini? Sambil menangkis serangan Dewa Air Si, Ji Hao berteriak keras. Tuhan dunia yang sejati, surga telah runtuh, jadi berapa nilai ubin dewa? Si mata Dewa Air bersinar dengan cahaya berair. Cahaya hitam berubah menjadi duri es yang tajam, meluncur ke arah Ji Hao. Sementara itu, Dewa Air Si berteriak, jika Dewa Gonggong menjadi kaisar ilahi, ratusan miliar makhluk hidup akan berada di bawah kepemimpinannya. Lalu aku, sebagai Dewa Si Air, hehe. Jubah tahan karat melepaskan cahaya keemasan yang kuat dan melelehkan duri es yang terbang keluar dari mata Dewa Air Si, mengubahnya menjadi kabut berair yang menghilang di udara. Mendengar Dewa Air Si dan melihat api ambisi di matanya yang tidak ingin dia sembunyikan sama sekali, Ji Hao tetap diam dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Di kejauhan, Yao Meng menatap Dewa Air Si dan menggeram dengan marah, Dewa Air Si, kamu dan kota air si kami berteman selama beberapa generasi. Dewa Air Si melancarkan puluhan serangan ke arah Ji Hao, lalu melirik ke samping ke arah Yao Meng dan berkata dengan hambar, aku adalah Dewa Air Si. Kembali ke zaman kuno, semua manusia di daerah ini bekerja untuk saya, seperti budak saya. Masing-masing dari mereka, surga telah runtuh, dan umat manusiamu bangkit. Saya tidak memiliki apa-apa yang ditawarkan oleh Anda ketika musim bergantian lagi, tidak ada di tahun baru, tidak ada anggur lezat setiap hari dan darah segar juga. Jika kekeringan datang, saya akan menerima surat resmi dari kota air si Anda, maka saya harus membawa hujan untuk mengurangi efek kekeringan bagi Anda. Jika banjir datang, dengan surat resmi lain dari kota air si Anda, saya harus membuka jalur sungai baru untuk menghilangkan banjir untuk Anda. Aku adalah Dewa Air Si. Kembali ke era kuno, saya bisa menuntut segalanya dari Anda manusia. Tapi sekarang, aku menjadi budakmu. Teman selama beberapa generasi. Saya baru saja melayani generasi Earl Si dari kota air si Anda. Yao Meng, aku memimpin prajuritku dan membantai semua orang di kota air si milikmu. Lanjut Dewa Air Si dengan dingin, setelah itu, perasaan yang aku pegang di dadaku akhirnya melampiaskan sebagian. Jangan katakan sesuatu yang bodoh seperti kita berteman selama beberapa generasi lagi. Yao Meng gemetar. Matanya berubah menjadi merah darah saat dia memelototi Dewa Air Si. Apakah dia benar-benar membunuh semua orang di kota? Ketika kepiting itu berteriak begitu, Yao Meng masih tidak mau mempercayainya. Tapi sekarang, Dewa Air Si juga berkata demikian. Di antara orang-orang yang tinggal di kota Air Si, beberapa adalah keluarga dan anggota klan Yao Meng, orang tuanya, paman dan bibinya, saudara laki-laki dan perempuannya, semua kerabatnya. Si Dewa Air, aku akan membunuhmu. Yao Meng menggeram dengan gila-gilaan dan memegang kapaknya, menginjak awan dan berlari ke arah Ji Hao. Namun, begitu dia terbang sekitar 10 mil,
dua tentakel yang panjangnya ribuan meter meraung keluar dari permukaan air dan dengan keras menyerang Yao Meng seperti dua cambuk panjang. Yao Meng tidak berhasil menghindar tepat waktu dan dikirim terbang. Suara retak tulang keluar dari tubuhnya, saat Yao Meng terpaksa muntah darah sekali lagi. Gurita yang luar biasa, yang panjangnya hampir 10.000 meter, melambaikan tentakelnya yang panjang dan perlahan mencapai kepalanya keluar dari air, sambil melepaskan kabut berair tebal dari mulutnya. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya sangat kuat. Begitu gurita muncul, awan kabut berair yang besar dan tebal muncul di atas kepalanya, dengan sambaran guntur turun darinya. Makhluk raksasa ini bahkan berkali-kali lebih kuat dari kepiting besar yang dibunuh Ji Hao sebelumnya. Selain itu, di antara makhluk roh, ukuran tubuh mereka secara kasar mewakili tingkat kekuatan mereka. Ini adalah gurita sepanjang hampir 10.000 meter. Tidak ada penyihir ilahi manusia yang pernah bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengannya dalam hal kekuatan fisik. Earl Yao Ji Hao, ambil ini. Ji Hao terganggu oleh gurita raksasa ini tanpa sadar. Si Water Earl memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba meledak dengan geraman keras, lalu pedang baja hitam dan kapak terbang keluar secara bersamaan dari tangannya. Kabut dingin mengembun menjadi kepingan salju setajam belati, mendesir ke arah Ji Hao dengan tidak teratur. Si Water God memegang lengannya, dan cambuk hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menjentikkan cambuk, yang segera meluas hingga ribuan meter dan menyerang ke arah Ji Hao bersama dengan gelombang banjir langit. Ji Hao berteriak kaget. Dia mencoba untuk melintas dan menghindar, tetapi gelombang air yang diangkat oleh cambuk ini menciptakan angin puyuh tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di udara yang menyeret tubuh Ji Hao seperti magnet. Ji Hao berhenti sejenak, tetapi cambuk itu sudah mendarat dengan keras di tubuhnya. Cermin ilahi Pansi berdengung dan melepaskan aliran cahaya ilahi hitam yang melintas di seluruh tubuh Ji Hao. Cambuk panjang itu menghilang dari atas kepala Ji Hao, dan pada saat berikutnya, gurita besar itu melolong kesakitan, karena cambuk ekstra panjang Dewa Air Si itu mencambuk kepalanya dengan keras. Gurita itu tidak berhasil bereaksi tepat waktu, dan sebagai konsekuensinya, tebasan sedalam ratusan meter muncul di kepalanya. Aliran besar dar biru melonjak keluar dari luka itu. Gurita itu berteriak kesakitan, lalu melolong histeris. Si Dewa Air, sialan, Anda melakukan ini dengan sengaja. Anda melakukan ini dengan sengaja. Saya tidak melakukan apa-apa selain memakan beberapa orang lagi di Seawater City. Kamu mencoba membunuhku untuk itu. Aku akan menemukan River Earl dan biarkan dia memberitahu apakah kamu benar atau tidak. Seawater God berhenti sejenak, lalu melirik Ji Hao, yang sedang tersenyum saat ini, dan meraung besar dalam kemarahan. Si Dewa Air dan gurita raksasa saling berteriak, saling mengutuk dengan keras, tetapi mereka juga tidak berhenti bergerak. Sambil berteriak dan tumbuh, mereka menyerang Ji Hao secara bersamaan. Si Water God dengan gila-gilaan meretas Ji Hao dengan pedang dan kapak baja hitam, bersama dengan menyebarkan kabut dingin tebal ke seluruh langit. Sementara itu, cambuk panjang itu melingkar oleh aliran kabut air, menghantam dari langit ke arah wajah Ji Hao. Pada saat yang sama, tentakel sepanjang puluhan ribu meter dari gurita raksasa itu menjangkau dari segala arah dan mengitari Ji Hao. Sudut mata Ji Hao berkedut hebat. Sambil menangkis serangan Dewa Air Si, dia berteriak pada gurita, bukankah setiap gurita hanya memiliki 8 tentakel? Kamu memiliki begitu banyak tentakel, kamu curang. Gurita raksasa memiliki setengah kepala di atas permukaan air, dengan puluhan mata hijau tua berkilau terang di kepala seperti gunung itu. Dia menatap Ji Hao, tertawa dingin dan berkata, 8 tentakel. Dengan 30.000 tahun kultivasi yang parah, saya bisa memiliki 1 tentakel lagi. Hitung tentakelku, dan kamu akan tahu berapa tahun aku telah mengolah diriku. Ji Hao melihat semua tentakel yang menggeliat dari segala arah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan giginya karena terkejut. Benda ini bisa memiliki 1 tentakel lagi setiap 30.000 tahun. Jadi, dilihat dari puluhan tentakel yang dia miliki, dia telah mengolah dirinya sendiri selama ratusan ribu tahun. Apakah itu benar? Tentakel ini sangat kuat, tetapi gurita itu agak canggung. Oleh karena itu, Ji Hao tanpa tergesa-gesa melangkah biduk di antara tentakel besar gunung yang melambai ini. Tidak peduli seberapa keras gurita itu mencoba,
tentakel itu tidak pernah menyentuh bahkan sehelai rambut Ji Hao. Menenangkan pikirannya, Ji Hao meluruskan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu dipimpin oleh tangan kirinya, tombak 9 matahari berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melayang di sekitar tubuhnya. Sinar cahaya keemasan sepanjang ratusan meter ini berbenturan dengan pedang dan kapak baja hitam dari waktu ke waktu, melelehkan semua kekuatan dingin yang dilepaskan dari kedua senjata itu sebelum ada yang bisa mendekati Ji Hao. Tombak 9 matahari adalah harta tertinggi, dibuat untuk Ji Hao Mai pria misterius itu sendiri. Itu adalah bagian pradunia, jadi masuk akal, senjata biasa akan dilelehkan atau dipotong-potong olehnya. Namun, pedang dan kapak Dewa Air Si telah melepaskan tekanan alami yang sedikit masuk akal sambil berdentang keras melawan tombak 9 matahari. Bahkan dengan ketajamannya, tombak 9 matahari gagal meninggalkan bekas apapun pada pedang dan kapak. Ji Hao memegang pedang penghancur iblis 9 matahari dan perlahan membuat serangkaian gerakan pedang yang diajarkan oleh Yu Yu. Berkali-kali, dia tiba-tiba mengayunkan pedang dan mengangkat garis-garis panjang cahaya keemasan, meretas pedang dan kapak dengan keras. Dengan kekuatan pedang penghancur iblis 9 matahari, itu bisa meninggalkan sedikit goresan pada pedang dan kapak Dewa Air Si. Tapi jejak-jejak kecil itu terus-menerus pulih, dan akan segera menghilang. Cambuk panjang yang dipegang di tangan Dewa Air Si bahkan lebih sulit untuk ditangani. Cambuk panjang itu seperti makhluk hidup. Bahkan tanpa dikendalikan oleh Dewa Air Si, itu mengangkat gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya sambil meraung ke arah Ji Hao. Gaya hisap tak terlihat dihasilkan di udara, membuat tubuh Ji Hao bergoyang. Cambuk panjang itu menimpa tubuh Ji Hao berkali-kali, tetapi dipindahkan oleh cermin ilahi Pansi, menamparkan pasukan yang dibawa oleh Dewa Air Si, bersama dengan gelombang yang membanjiri langit. Prajurit air yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan darah menyebar di air, terlihat cukup menakutkan. Ji Hao mengambil kesempatan itu dan meretas cambuk panjang dengan pedang penghancur iblis 9 matahari beberapa kali. Cambuk tipis akan mudah patah, tetapi setelah itu, bagian yang patah akan tumbuh kembali. Tidak peduli berapa kali Ji Hao berhasil memotongnya, cambuk panjang tetap persis sama, terus-menerus mengangkat ombak besar dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Harta karun besar, memang harta karun yang luar biasa. Ji Hao melihat pedang, kapak, dan cambuk Dewa Sungai Air Si dan memuji. Ketiga bagian ini cukup kuat untuk menangkis tombak 9 matahari dan pedang penghancur iblis 9 matahari. Meskipun Ji Hao tidak melepaskan kekuatan terkuat dari tombak 9 matahari dan pedang penghancur iblis 9 matahari, 3 potong Dewa Air Si masih cukup mengesankan. Hehe, si Water God tertawa dan berkata dengan bangga, "Erliao, apakah senjatamu adalah harta tertinggi pradunia?" Malu, sayang sekali, bahkan harta tertinggi pradunia tidak dapat menghancurkan potongan-potongan ilahi yang dianugerahkan surga ini, Dewa Air Si. Apa yang disebut harta ilahi yang diberikan surga adalah yang dihasilkan secara alami ketika surga kuno menganugerahkan makhluk hidup sebagai dewa gunung atau daerah air. Jenis harta ilahi ini entah bagaimana terkait dengan keberuntungan alam dunia Pangu. Meskipun harta ilahi ini bukan harta karun pradunia dan juga tidak sekuat harta tertinggi pradunia, mereka memiliki satu keuntungan khusus, mereka tidak dapat dipecahkan. Harta ilahi yang dianugerahkan surga ini terkait dengan kekayaan surga, dan wilayah pemiliknya. Misalnya, jika Ji Hao ingin menghancurkan pedang dan kapak di tangan Dewa Air Si, dia harus menghancurkan langit, lalu menguapkan semua air dan sungai dan danau dan kolam di seluruh area Air Si. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan kapak dan pedang. Adapun cambuk panjang, itu diubah dari semangat sungai Air Si. Kecuali Ji Hao bisa menguapkan setiap tetes air di baskom Air Si sekaligus, cambuk panjang ini akan selalu tidak bisa dihancurkan. Pedang dan kapak itu rata-rata kuat. Mereka tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada melepaskan aliran kekuatan dingin yang tajam untuk menyerang musuh. Kedua bagian ini sama kuatnya dengan senjata yang biasanya dibuat secara alami. Namun, cambuk panjang dihasilkan oleh semangat sungai Air Si. Saat pertempuran berlangsung, ia dapat mengaktifkan semua sungai dan sungai di seluruh area ini untuk menyerang musuh-musuhnya bersama-sama. Sungai Seawater membentang ratusan juta mil. Jutaan sungai dan sungai berskala berbeda termasuk dalam cekungan drainase ini.
Begitu air dari sungai dan sungai itu semua berkumpul bersama, bahkan penyihir ilahi tingkat puncak tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur itu. Kemudian, Dewa Air Si bisa melukai parah, dan bahkan membunuh penyihir ilahi tingkat puncak dengan sembarangan memberikan cambukan. Ini adalah kekuatan sejati dari Dewa Sungai. Dewa-dewa itu dianugerahkan oleh surga. Mereka bahkan tidak perlu mengkonsumsi kekuatan mereka sendiri. Dengan hanya mengandalkan ketuhanan mereka, mereka akan dapat memanipulasi kekuatan alam yang besar di wilayah mereka. Ji Hao tidak bertarung melawan Dewa Air Si. Sebaliknya, dia melawan semua sungai dan sungai di seluruh cekungan air Si. Suara gemuruh bisa terdengar tanpa akhir saat cambuk panjang mengangkat ratusan gelombang merajalela seperti naga dan menghantam tubuh Ji Hao. Ji Hao terkekeh sementara cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya sepeser pun dan melintas di seluruh tubuhnya. Seiring dengan serangkaian suara desir yang keras dan melengking, semua gelombang dikirim ke gurita raksasa. Gurita itu melolong dengan gila-gilaan, karena lebih dari 20 tentakelnya hancur. Darah melonjak keluar dari tentakelnya yang patah sementara gurita itu menangis dengan marah, "Si Dewa Air, ini tidak seperti aku telah mengacaukan ibumu. Mengapa kamu melakukan ini padaku?" Si Water God juga cukup frustrasi. Mengapa Liao ini begitu sulit untuk dihadapi? Gurita raksasa itu mengutuk dengan keras. Dia membuka mulutnya, dengan sambaran petir biru berkilauan di mulut itu. Dilihat dari arah yang dia hadapi, dia bersiap untuk menyerang Dewa Air Sungai dengan petir di mulutnya. Dewa Air Sungai marah. Saat dia bersiap untuk berteriak pada gurita, Ji Hao tiba-tiba mengangkat pedangnya dan meluncurkan gerakan gabungan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh dan segalanya binasa. Gerakan gabungan menghasilkan cahaya keemasan yang indah, tipis, berbentuk busur, mencapai Dewa Air Sungai dengan lapang. Ji Hao bergerak dengan kecepatan cahaya. Sebelum Dewa Air Si bisa melihat pedangnya dengan jelas, pedang penghancur iblis 9 matahari telah menembus tangannya dan tenggelam jauh ke dalam dadanya. Api matahari esensi emas membungkus si Water God. Saat api emas tumbuh lebih terang, Dewa Air Si berubah menjadi obor berbentuk manusia. Si Dewa Air mengutuk dengan suara serak, buru-buru menjatuhkan cambuk panjang dan menepuk tubuhnya sendiri. Aliran air hitam melonjak keluar dari telapak tangannya saat dia menepuk tubuhnya sendiri, dan suara mendesis yang keras muncul. Air esensi dunia setelah kematian meraung keluar dari aliran air hitam itu, berubah menjadi bola kabut hitam dan berusaha untuk menghilangkan esensi api matahari yang telah mengebor ke dalam tubuhnya. Ji Hao mencengkeram gagang pedang penghancur iblis 9 matahari dengan kedua tangan dan mengerahkan kekuatannya untuk mendorong maju sekeras yang dia bisa. Pedang panjang itu mendorong Dewa Air Si dengan cepat mundur sejauh puluhan mil, lalu memukulnya ke gunung. Pedang itu diam-diam menembus gunung dan memaku Dewa Air Si di atasnya. Ji Hao dengan cepat melambaikan tangannya dan mengirimkan beberapa simbol mantra. Selanjutnya, 9 matahari yang bersinar melayang dari pedang penghancur iblis 9 matahari, di bawah pengaruhnya, api matahari esensi menyala semakin mengamuk sambil melonjak ke tubuh Dewa Air Si seperti banjir. Di bawah kendali sempurna Ji Hao, esensi api matahari hanya membakar tubuh Dewa Air Si dan tidak membahayakan gunung tempat dia dipaku. Si Dewa Air berteriak kesengsaraan. Dia mengekstraksi kekuatan air yang tak terukur dari sungai air Si dan memadatkannya menjadi esensi air setelah dunia untuk membungkus seluruh tubuhnya. Namun demikian, esensi api matahari adalah api ekstrim di dunia, itu menghancurkan semua esensi air setelah dunia dalam sekejap. Tidak peduli berapa banyak kekuatan air yang diambil Dewa Air Si dari sungai, dia tidak bisa melemahkan esensi kekuatan matahari di dalam dan di sekitar tubuhnya, bahkan tidak sedikit pun. Api itu dengan gila-gilaan membakar anggota tubuh dan organ dalam Dewa Air Si. Dia berkedut intens, dan berteriak dengan suara serak, mencoba membebaskan dirinya dari pedang penghancur iblis. Tapi 9 simbol mantra matahari ilahi bersinar menyilaukan di pedang, melepaskan kekuatan hisap yang kuat untuk menutup tubuhnya dengan kuat. Dia berusaha mati-matian, tetapi dia gagal bergerak 1 inci pun. Ji Hao menginjak aliran cahaya keemasan sambil dengan dingin menatap si Water God berteriak dan berteriak. Dia memang Tuhan sejati yang dianugerahkan oleh surga. Tubuhnya dilindungi oleh lapisan kekuatan air pradunia yang sangat padat, dan kekuatan misterius yang agak masuk akal, yang telah memberi Ji Hao tekanan yang kuat.
Kekuatan air pradunia melunakkan efek esensi api matahari untuk sebagian besar. Ditambah dengan penindasan yang diberikan oleh kekuatan misterius itu, tubuh Dewa Air Si terbakar sedikit demi sedikit, namun tidak langsung berubah menjadi abu. Namun, karena laju pembakaran yang lambat ini, Dewa Air Si dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah menyusut inci demi inci. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan dari pedang penghancur iblis 9 matahari membuatnya putus asa. Dia memandang Ji Hao dengan marah dan ketakutan, membuka mulutnya dan mengeluarkan kepulan api. Api matahari esensi membakar pita suaranya, membuat suaranya sangat aneh. Earl Yao Ji Hao, jangan berani membunuh dewa sejati. Alam tidak akan mengampuni Anda. Jika kamu membunuhku, kamu akan kehilangan kekayaanmu. Di masa depan, semuanya akan salah pada Anda. Kamu akan membawa bencana bagi semua orang di wilayah Gunung Yaomu. Tidak ada yang berani membunuh dewa sejati. Tidak ada. Ji Hao memegang tangannya di belakang tubuhnya, menatap si Water God melolong dengan suara kasar, dan tertawa mencemooh. Kehilangan keberuntungan. Menurutmu mengapa kamu bisa menyebutkan dua kata ini kepadaku setelah kamu berani mengangkat banjir dan memulai pembantaian di kota Yaomeng, setelah kamu mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya? Apakah kamu bilang tidak ada yang berani membunuh dewa sejati? Sebelumnya, ini mungkin benar. Tapi sekarang, aku berani membunuhmu. Ji Hao mengeluarkan tombak 9 matahari, menerjang dengan keras, dan menusuk dada kanan Dewa Air Si. Gelombang api matahari esensi lainnya yang luar biasa dikirim ke tubuh Dewa Air Si, sampai aliran tipis api emas menyembur keluar dari setiap pori-porinya, dan tubuhnya menjadi tembus cahaya. Ji Hao membuka lebar-lebar matanya dari dao matahari, dan sinar matahari yang indah menembus tubuh Dewa Air Si, memungkinkan Ji Hao untuk melihat bahkan melalui sudut paling rahasia dari tubuhnya. Melalui tubuhnya, Ji Hao melihat aliran tipis tenaga air mengalir di sekitar, melawan esensi api matahari. Jauh di dalam hatinya, simbol mantra ilahi putih berbentuk sungai telah bersinar dengan cahaya ilahi putih. Di area yang disapu oleh gelombang cahaya ilahi putih, esensi api matahari sebenarnya sepertinya dipaksa mundur. Ji Hao menyipitkan matanya. Simbol ilahi putih ini harus dipadatkan dari kekuatan surga, atau kehendak dunia, ketika dia dianugerahkan sebagai Dewa Air Si. Simbol ilahi ini mewakili keilahiannya. Simbol ilahi ini berada di bawah perlindungan alam. Itu setara dengan harta pertahanan tertinggi, dan bisa melindungi Dewa Air Si dari semua jenis serangan dan menyelamatkannya dari segala macam bencana. Simbol ini juga merupakan bukti identifikasi, itu membuktikan bahwa Dewa Air Si dilindungi oleh langit dan alam. Jika ada yang melanggar simbol ini dan membunuh Dewa Air Si, dia akan dihukum oleh kekuatan surga. Meskipun surga sekarang telah jatuh, saat ini, jika ada yang benar-benar membunuh dewa sejati yang dianugerahkan kembali di era kuno, surga tidak akan bisa memberikan hukuman lagi. Namun, dewa sejati juga berada di bawah perlindungan alam. Si Dewa Air sebenarnya benar, jika ada makhluk hidup biasa yang membunuhnya dan mematahkan simbol ilahi ini, bencana alam pasti akan menimpa pembunuh itu, karena alam akan menghukum si pembunuh. Jadi apa? Ji Hao memandang Dewa Air Si dan tertawa terbahak-bahak. Tawa cerah Ji Hao terdengar aneh, dan bahkan menakuti Dewa Air Si. Menjentikkan jarinya, Ji Hao melemparkan sihir kecil yang dia pelajari dari Yuyu. Mengikuti suara letupan, cahaya kuning dan hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Ji Hao. Di atas kepalanya, awan besar berwarna hitam dan kuning ratusan meter telah berputar perlahan, sementara benang kabut kuning dan hitam menjangkau ke bawah, menyehatkan tubuh Ji Hao, roh primordial, dan benih dao. Hadiah alami. Si Dewa Air menjulurkan matanya. Bola matanya bahkan sepertinya keluar dari rongga matanya. Dan, begitu banyak. Anda, bagaimana Anda bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak hadiah alami? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku akan kehilangan keberuntungan jika aku membunuhmu? Bahwa saya akan membawa bencana bagi orang-orang Gunung Yao saya? Ji Hao memandang Dewa Air Si dan berkata dengan mengejek, tapi saya telah membunuh makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan saya memaksa keluarga Di untuk datang ke sisi kami untuk membantu meningkatkan peradaban manusia. Saya juga telah memenangkan pertempuran di dunia Pansi dan membawa orang-orang dunia Pansi ke tempat kami, untuk membuat kekayaan umat manusia kita melonjak.
Ji Hao mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Dewa Air Si dengan keras, menggertakkan giginya dan tertawa dingin, saya dilindungi oleh hadiah alam yang besar dari dunia Pangu. Aku bisa dengan mudah membunuh beberapa dewa sejati sepertimu. Apa masalahnya? Si Dewa Air tetap diam beberapa saat, lalu di bawah rasa sakit yang membakar, dia berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak cukup kuat. Kecuali kamu seorang penyihir tertinggi, kamu tidak bisa membunuhku, bahkan dengan harta tertinggi pradunia. Dia memandang Ji Hao, mencibir dan melanjutkan, bahkan jika kamu membakar tubuhku menjadi abu, dengan kekuatan ilahi yang diberikan oleh dunia itu sendiri, aku masih bisa membangun kembali tubuhku sebagai dewa sejati. Ji Hao mengangguk, tiba-tiba berpura-pura tercerahkan, lalu berkata, kekuatan ilahi yang diberikan oleh dunia itu sendiri. Apakah maksudmu simbol ilahi yang bersembunyi di hatimu? Si penampilan Dewa Air segera berubah. Dia menatap Ji Hao seolah-olah dia adalah hantu, dan bertanya, kamu bisa melihatnya? Ji Hao mengangguk, menunjuk ke mata tegak di antara alisnya, tersenyum dan menjawab, apa pendapatmu tentang mataku dari Dao Matahari? Si Dewa Air masih tergantung pada pedang, tetapi dia membuat postur berlutut yang sempurna. Menatap Ji Hao dengan wajah sedih, dia berteriak, Erliao sayang. Aku baru saja dibodohi oleh Gonggong, orang berdosa itu. Saya dipaksa untuk melakukan hal yang begitu buruk. Tolong, jangan bunuh aku, Erliao yang hebat. Tolong selamatkan hidupku yang rendah. Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak. Dia memandang Dewa Air Si dan menamparkan wajahnya dengan keras. Si Dewa Air menyerah untuk melawan dan membiarkan Ji Hao membungkus simbol mantra ilahi itu di dalam hatinya dengan lapisan esensi api matahari. Ji Hao mengunci jarinya bersama-sama dan mengucapkan mantra. Saat gerakan tangannya berubah, lapisan tipis api matahari esensi ini bersinar terang dan berubah menjadi bola petir kecil berbentuk matahari, dan melekat pada simbol mantra ilahi. Setelah ini, Ji Hao masih khawatir Dewa Air Si mungkin memiliki kemampuan lain untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengaktifkan cermin ilahi Pansi dan melepaskan aliran cahaya redup yang berkilauan di seluruh tubuh Dewa Air Si dan menyegel semua kekuatan dewa yang malang ini. Kapak baja hitam dan pedang baja hitam, dan cambuk panjang yang dihasilkan oleh roh sungai Air Si, semuanya dilemparkan ke saku Ji Hao. Setelah itu, Ji Hao mencubit leher Dewa Air Si dan menyeretnya kembali ke medan perang. Di atas ombak yang menderu, prajurit air yang tak terhitung jumlahnya dari Sea Water masih memegang senjata mereka dan menyerang prajurit di bawah perintah Ji Hao dan Yao Meng. Prajurit air ini berasal dari tentara reguler, mereka memiliki baju besi dan senjata berkualitas tinggi, dan mereka bertempur dalam formasi teratur, tampak seperti pasukan elit. Kelompok prajurit air ini benar-benar berbeda dari kelompok besar yang sebelumnya dipimpin oleh Big Shark dan saudara-saudaranya. Selain itu, para prajurit air ini telah menyerang dengan formasi sihir khusus. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok berisi 30 hingga 50 prajurit. Mereka mengekstraksi kekuatan air esensi dari gelombang, lalu menciptakan bom air dengan kekuatan formasi sihir. Dalam rentang waktu singkat, gelombang besar bom air bisa dilemparkan. Ombak melonjak tanpa habis-habisnya, dan jumlah prajurit air sangat besar. Setelah mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, bom air cian hitam mulai terbang tanpa akhir. Kekuatan prajurit air ini terbatas. Oleh karena itu, efek yang ditimbulkan oleh setiap bom air tidak begitu besar. Namun, jumlah bom air terlalu besar, begitu pula kepadatannya. Prajurit di bawah komando Yao Meng dan Ji Hao membentuk garis pertahanan yang kuat di hutan. Saat ini, tubuh lebih dari 100.000 prajurit ditutupi oleh silau petir, sementara guntur teredam bisa terdengar dari mana-mana. Tanah penuh dengan gundukan dan lubang, dan dari waktu ke waktu, potongan-potongan besar batu dan tanah akan jatuh dari pegunungan yang terguncang, mengubur pasukan prajurit di bawah pasir dan tanah. Banyak prajurit telah berjuang keluar dari tumpukan pasir dan batu, dengan tubuh mereka tertutup lumpur. Mereka dengan marah bergegas keluar ke kelompok prajurit air, dengan gila-gilaan memegang senjata mereka dan membunuh sejumlah besar prajurit air, lalu kembali ke hutan. Tetapi tentara air memiliki jumlah prajurit yang sangat tinggi. Setelah sejumlah prajurit air terbunuh, banyak lagi yang akan muncul dari air, membentuk kelompok baru dan mulai meluncurkan serangan bom air.
Ratusan ribu seniman formasi sihir beracun masih tergeletak di hutan tanpa bisa bergerak. Oleh karena itu, prajurit di bawah komando Ji Hao dan Yao Meng hanya bisa menjaga di depan mereka, membentuk garis pertahanan untuk melindungi mereka dari gelombang bom air yang luar biasa, dan tanpa daya menderita serangan. Bom air meledak satu demi satu, dan para prajurit itu tampak terguncang. Men Men dan Shaoxi masing-masing memimpin pasukan prajurit elit klan Jia, melawan sekelompok prajurit air lapis baja berat. Yumu dengan cepat menyebarkan racun ajaib di dalam air, sementara panah Feng Xing melintas di udara dari waktu ke waktu, memanen nyawa para pemimpin di antara para prajurit air itu. Taisi melakukan tarian aneh sambil berteriak keras. Kemanapun matanya mencapai, gelombang prajurit air tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Mereka telah membunuh sebanyak yang mereka bisa, tetapi ada terlalu banyak prajurit air. Mereka bertarung sengit untuk beberapa waktu dan menemukan bahwa jumlah prajurit air yang menginjak ombak sebenarnya meningkat beberapa kali lipat. Yang paling menyebalkan adalah gurita raksasa itu. Keliaran gurita itu dirangsang setelah dia terluka oleh Dewa Air Si dengan cambuk panjang. Dia meraung, dengan gila-gilaan menamparkan tentakelnya yang panjang dan mengirim sekelompok prajurit di bawah komando Ji Hao ke langit dari waktu ke waktu. Selain itu, gurita raksasa itu juga melepaskan baut listrik yang kuat dari mulutnya. Baut listrik putih perak mendarat di tanah dengan menggelegar, dan bahkan bisa mengubah 3 hingga 5 prajurit manusia menjadi ketiadaan, bersama dengan baju besi dan senjata mereka. Kadang-kadang, baut listrik akan jatuh di atas bukit, dan bukit setinggi ratusan meter akan menguap dalam sekejap. Gurita raksasa ini memang kuat. Feng Xing menembakkan 2 anak panah ke gurita secara diam-diam. Tapi kulit gurita ini terlalu tebal, sehingga panah Feng Xing berhasil tenggelam ke dalam tubuhnya kurang dari 100 meter, lalu tersangkut di sana. Luka sepanjang hampir 100 meter pasti mematikan bagi manusia, tetapi bagi gurita raksasa ini, itu hanya goresan. Taisi yang masih bingung juga memperhatikan gurita itu. Dia melemparkan kutukan mematikan pada gurita berkali-kali. Setiap kali, gurita akan gemetar hebat, kemudian gerakannya akan melambat dengan jelas, karena kutukan Taisi mengambil sejumlah besar kekuatan hidup darinya. Namun, gurita dikelilingi oleh prajurit air yang tak terhitung jumlahnya. Dia membuka mulutnya dan menghisap ratusan prajurit air ke dalam mulutnya. Tuhan tahu mengapa sistem pencernaannya begitu hebat, sehingga para prajurit yang ditelan olehnya akan segera dicerna dan dia akan mendapatkan kembali kekuatan hidupnya dalam waktu sekitar 1 detik. Taisi melemparkan kutukan maut beberapa kali berturut-turut, tetapi dia gagal membahayakan benda raksasa ini. Sebaliknya, dia menarik perhatian gurita. Puluhan baut listrik dikirim ke Taisi, memaksanya untuk berbalik dan berlari secepat yang dia bisa, hampir membuatnya takut sampai mati. Gurita itu dengan gila-gilaan mencambuk dengan tentakelnya yang panjang, mengguncang garis pertahanan prajurit di bawah komando Ji Hao dan Yao Meng dengan intens. Ditambah dengan serangan bom air tanpa henti yang diluncurkan oleh para prajurit air itu, garis pertahanan bahkan tampak putus. Pada saat ini, Ji Hao terbang kembali dengan Dewa Air Si di tangannya. Dia diam-diam berdiri di udara, menjentikkan angan kirinya dan menciptakan 3 guntur yang mengguncang bumi. Di bawah, semua prajurit air mengangkat kepala mereka dan melihat Dewa Air Si dipegang di tangan Ji Hao. Para prajurit air ini berhenti, lalu diikuti oleh serangkaian dentang, senjata mereka dijatuhkan ke seluruh tanah. Si Water God kemudian mengerang dengan suara lemah, "Anak-anak, menyerah, menyerah. Pasukan Sea Water kami akan menjauh dari semua ini. Menyerah saja, kalau tidak, aku akan terbunuh." Ratusan makhluk air besar dengan getaran kekuatan kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka menginjak ombak yang mengamuk, dan bangkit sambil mengaum. Makhluk air yang tampak aneh ini saling melirik, lalu semuanya berlutut di ombak dan dengan lesu berkata, "Ya." Gurita raksasa itu melolong melengking, lalu menjentikkan puluhan tentakelnya dan tiba-tiba berbalik, mencoba melarikan diri di sepanjang air yang mengalir. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Dewa Air Si akan ditangkap hidup-hidup oleh Ji Hao begitu saja, karena Dewa Air Si lebih kuat dari dirinya. Jika Dewa Air Si ditangkap hidup-hidup, dia tidak akan pernah bisa menyaingi Ji Hao. Oleh karena itu, dia harus lari. Tapi Ji Hao memusatkan matanya pada gurita raksasa ini begitu lama,
jadi bagaimana dia bisa membiarkan benda raksasa ini melarikan diri begitu mudah? Pita matahari yang tak terlupakan berkibar di langit, sementara aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat besar dan turun. Cahaya keemasan berubah menjadi tangan dengan radius puluhan ribu meter, meraih gurita ke atas. Selanjutnya, api esensi matahari meledak dari tangan emas dan membungkus gurita. Sebelum gurita bisa berteriak kesakitan, Ji Hao memegang tombak 9 matahari dan menyebarkan aliran Daoqi Yu di atasnya. Tombak panjang itu meluas hingga puluhan ribu meter. Kemudian, saat Ji Hao menunjuk jarinya, tombak panjang itu menembus puluhan tentakel gurita dan kepala raksasanya, menempatkannya di atas api. Dalam beberapa napas, aroma gurita panggang yang harum menyebar. Menyerah, menyerah, aku menyerah juga. Si Dewa Sungai Air, kamu tanpa bola, bagaimana kamu bisa menyerah? Gurita raksasa itu tidak tahan dengan rasa sakit yang membakar dan menangis menyayat hati. Bersambung.